Kita semua pasti pernah dengar ungkapan perpustakaan adalah jantung sekolah. Tapi jujur deh, seberapa sering sih kita ngerasa jantung itu beneran berdetak? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal jurang yang lebar banget antara perpustakaan impian yang ada di aturan dan realita yang ya seringkali jauh dari harapan di lapangan. Nah ini nih pertanyaan utamanya, kenapa sih fasilitas yang katanya krusial banget buat belajar dan literasi ini justru seringnya kayak dianaktirikan? Ini bukan cuma soal ruangan penuh buku yang berdebu loh, ini soal fondasi masa depan pendidikan kita. Oke, sebelum kita bongkar masalahnya, kita harus samain persepsi dulu. Seperti apa sih perpustakaan yang oke itu? Mari kita lihat, apa kata peraturan resmi di Indonesia tentang perpustakaan sekolah yang ideal? Dan ternyata aturannya itu udah ada loh, lengkap banget malah. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia udah nyusun panduan yang super detail tentang gimana seharusnya sebuah perpustakaan sekolah itu dikelola. Jadi ini bukan hal yang abu-abu, standarnya jelas. Nah, buat mastiin standar itu dipatuhi, ada proses resmi namanya akreditasi. Anggap aja ini semacam stempel ya, yang buktiin kalau sebuah perpustakaan itu udah lolos standar nasional. Jadi ada alat ukur yang jelas banget buat menilai kualitasnya. Dan coba deh lihat betapa komprehensifnya standar ini. Jadi bukan cuma soal berapa banyak buku di rak ya, standar nasional itu melihat semuanya. Mulai dari koleksi buku dan fasilitas fisiknya, kualitas pelayanannya, sampai kompetensi para stafnya. Bahkan cara pengelolaannya pun ikut dinilai. Ini nunjukin kalau perpustakaan ideal itu adalah sebuah ekosistem, bukan sekedar gudang buku. Oke, tadi kan kita udah lihat standarnya yang ideal banget ya. Sekarang siap-siap kita masuk ke bagian kedua, realita pahit yang sering terjadi di banyak sekolah di seluruh Indonesia. Kutipan ini, wah, benar-benar kena di intinya. Walaupun peraturannya udah sedetail itu, pola pikir yang dominan di lapangan masih menganggap perpustakaan itu cuma pelengkap. Sesuatu yang bagus sih kalau ada, tapi bukan kebutuhan utama yang harus berfungsi maksimal. Dan ya, gara-gara pola pikir kayak gitu, muncullah kesenjangan yang nyata banget. Banyak banget sekolah yang prakteknya jauh dari standar minimum yang udah ditetapkan pemerintah. Kesenjangan antara harapan di atas kertas dan realita di lapangan ini beneran ada. Biar masalah ini nggak ngawang-ngawang, gimana kalau kita lihat satu contoh nyata? Kita bakal bedah kondisi di satu sekolah buat ngelihat gimana sih kesenjangan ini kelihatan dalam skala yang lebih kecil. Oke, kita akan lihat sebuah penelitian akademik yang dilakukan di SMA Negeri 7 Purworejo. Ini bakal kasih kita gambaran yang lebih konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu perpustakaan sekolah. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Penelitian ini nemuin kalau tingkat kepuasan penggunanya itu tinggi loh, lebih dari 80%. Sekilas kayaknya bagus dong, berarti perpustakaannya sukses kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak juga. Di balik angka 80% itu, penelitian yang sama justru nemuin masalah-masalah yang krusial, terutama yang nyangkut kebutuhan zaman sekarang. Pengguna ngeluh petunjuk fasilitasnya nggak jelas, akses internetnya parah, dan nyari informasi butuh waktu lama banget. Ini bukan masalah kecil, ini masalah mendasar. Nah, ini dia intinya. Angka kepuasan itu bisa menipu banget. Mungkin siswa puas karena stafnya ramah atau koleksi novelnya lumayan lengkap. Tapi di saat yang sama, perpustakaan itu gagal total buat nyediain hal yang paling penting sekarang, akses informasi yang cepat dan modern. Kepuasan yang semu kayak gini tuh bahaya karena nutupin masalah yang jauh lebih dalam. Masalah di SMA tadi itu bukan kasus tunggal ya. Itu cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan sifatnya sistemik di seluruh negeri. Yuk, kita lihat akar masalahnya. Hasil analisis nunjukin ada 5 akar masalah yang saling nyambung. Semuanya berawal dari kurangnya kesadaran, yang bikin anggarannya jadi minim. Karena nggak dianggap penting, kebijakannya jadi nggak didukung penuh. Akibatnya, nggak ada investasi buat infrastruktur modern atau buat ngerekrut pustakawan profesional. Jadilah lingkaran setan yang susah banget diputusin. Dan dampaknya buat siswa? Wah, serius banget. Mereka jadi kehilangan tempat buat ngasah kemampuan yang paling krusial di abad 21 ini. Literasi informasi, berpikir kritis, dan kemampuan buat riset mandiri. Kesempatan emas itu hilang begitu aja. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusi. Karena setiap masalah kan pasti ada jalan keluarnya. Jadi, apa aja nih langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil? Sebetulnya, peta perbaikannya itu udah jelas banget. Pertama, dan yang paling penting, tegakkan aturan yang udah ada. Tentu, ini harus didukung sama anggaran yang layak. Nah, dana ini nanti dipakai buat 2 hal utama. Melatih SDM biar profesional, dan modernisasi infrastruktur.
Terakhir, kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan pihak lainnya. Ini bukan 5 langkah yang jalan sendiri-sendiri ya, tapi satu strategi utuh. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Ini bukan cuma soal kebijakan atau anggaran, tapi soal komitmen dan perubahan cara pandang. Kalau semua pemangku kepentingan, pemerintah, kepala sekolah, guru, bahkan orang tua benar-benar peduli, apa kita bisa mengubah nasib perpustakaan dari yang tadinya cuma pelengkap, jadi benar-benar jantung sekolah yang sesungguhnya? Gimana menurut Anda?